Cultivation Chat Group Chapter 9. Song Suhang memang berada di wilayah Jiangnan, dan dengan sifatnya yang baik hati, dia pasti tidak akan menolak hal sederhana seperti menunjuk jalan. Namun saat ini, dia hanya bisa berniat membantu tanpa mampu melakukannya. Soalnya, jarak antara kota universitas dan bandara Jiangnan adalah 2 jam perjalanan mobil. Wilayah Jiangnan pada dasarnya adalah sebuah prefektur, wilayahnya tidak kecil. Terlebih lagi, Song Suhang tidak begitu mengenal kota J, dan sama sekali tidak pernah mendengar tentang Ghost Lamp Temple sebelumnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa kota J berbatasan dengan wilayah Jiangnan, dan juga merupakan kota yang cukup terkenal di dalam Huaxia. Karena tempat itu juga merupakan situs suci berbagai agama, penganut berbagai agama di sana bisa membuat mata berkunang-kunang. Setiap tahun, saat festival-festival keagamaan, jumlah peziarah yang berduyun-duyun ke kota J sampai membuatnya sesak hingga semut pun tidak bisa menyelip. Kuil di sana sebanyak bulu kerbau, mencari sebuah kuil kecil di kota seperti itu benar-benar sulit. Kalau dipikir-pikir, nama Jalan Luosin terdengar sangat familiar, apa aku pernah mendengarnya sebelumnya? Gumam Song Suhang. Sambil mengunyah bakpaunya, Song Suhang bersandar di kursi goyang dan berayun. Mencari kata, Jalan Luosin dalam pikirannya, dia berusaha mengingat-ingat sumber rasa familiar yang misterius ini. Otak manusia memang selalu aneh, beberapa ingatan akan muncul entah pemiliknya menginginkannya atau tidak, tapi saat si pemilik berusaha mengingat-ingat memori itu tidak akan muncul tidak peduli seberapa keras si pemilik memaksa otaknya. Mungkin aku mendengar nama ini dari saluran berita sebelumnya, kan? Suhang menyerah, dan tidak lagi membuang-buang sel otaknya untuk hal ini. Soft Feather menyeret koper besarnya ke halte taksi. Dalam sekejap, beberapa taksi mendekati Soft Feather, ini membuktikan bahwa wajah cantik itu menguntungkan dalam situasi apapun. Jika tidak, hanya dengan melihat koper sebesar itu, banyak sopir taksi yang akan mengurungkan niat mereka untuk menjemput penumpang ini. Nona, mau kemana? Sebuah taksi merah mengambil posisi terdepan, sopirnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi, berbicara bahasa Mandarin dengan aksen wilayah Jiangnan yang kental. Pak, apakah Bapak tahu di mana Ghost Lamp Temple? Tanya Soft Feather, suaranya lembut, sangat berbeda dengan penampilannya yang muda dan lincah, tapi semua ini justru membuatnya semakin menarik. Pria parubaya berwajah persegi itu berpikir keras dan menyiksa diri, lalu menggelengkan kepala, Ghost Lamp Temple. Saya belum pernah mendengarnya. Melihat pria parubaya berwajah persegi itu menggeleng, hati Soft Feather tenggelam, wajah kecilnya sedikit memerah, karena dia sangat kecewa. Untungnya, pria parubaya berwajah persegi itu segera bertanya, apakah kamu tahu jalan apa itu? Saya tahu, itu di Jalan Luosin. Balas Soft Feather segera. Jalan Luosin, saya tahu tempat itu, dan saya sangat akrab dengannya, karena saya tinggal di jalan itu. Tapi Nona, apakah kamu yakin dengan nama kuilnya? Saya sudah tinggal di sana bertahun-tahun, dan belum pernah mendengar tentang Ghost Lamp Temple ini sebelumnya, jawab pria parubaya berwajah persegi itu dengan serius. Karena pekerjaannya, dia sangat memahami semua daerah sekitarnya. Dia terutama akrab dengan Jalan Luosin tempatnya tinggal, sedikit dibesar-besarkan, setiap jengkal tanah ada jejak kakinya, tapi dia belum pernah mendengar nama Ghost Lamp Temple. Ah! Wajah kecil Soft Feather semakin memerah, namun dia segera membalas dengan tekad, kalau begitu, Pak, tolong bawa saya ke Jalan Luosin. Dia berencana untuk pergi ke sana dan bertanya-tanya, jika benar-benar tidak bisa. Baru dia harus memberanikan diri dan menelepon ayahnya. Namun, itu adalah rencana terakhirnya, dan tidak boleh digunakan kecuali benar-benar tidak ada jalan lain. Nona, apakah kamu buru-buru? Jika tidak, kamu bisa naik bus ke Jalan Luosin. Naik taksi ke sana akan sedikit mahal, karena perjalanannya 2 jam, jelas pria parubaya berwajah persegi itu. Bukan berarti dia tidak ingin menghasilkan uang, tapi tarif untuk naik taksi selama 2 jam benar-benar tidak kecil. Pihak lain jelas tidak tahu tentang jaraknya, jika jarak dan harga tidak disebutkan dengan jelas sebelum perjalanan, perselisihan mudah terjadi setelah tiba di tujuan. Tidak apa-apa, Bapak hanya perlu khawatir membawa saya ke sana, Soft Feather menunjukkan senyum malu-malu, uang sama sekali bukan masalah baginya. Ketika pria parubaya berwajah persegi itu memastikan hal ini, dia senang di dalam hati. Jumlah yang akan dihasilkan dalam perjalanan ini cukup signifikan. Baiklah kalau begitu, silakan masuk ke kendaraan, kopernya bisa ditaruh di bagasi. Sambil berkata demikian, pria parubaya berwajah persegi itu membuka bagasi, lalu membuka pintunya untuk bersiap turun dan membantu mengangkat koper. Bagaimanapun juga, koper itu sangat besar, mana mungkin nona muda ini punya tenaga untuk mengangkatnya. Namun, ketika pria parubaya berwajah persegi itu membuka pintu dan menoleh ke belakang, mulutnya terbuka membentuk huruf O, dan tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Yang dilihatnya adalah nona muda yang tampak lemah dan lembut itu mengangkat koper besar itu dengan satu tangan. Dia tidak menyeretnya, memeluknya, atau apapun. Seperti dia hanya mengangkat piring kecil, dengan lincahnya dia mengangkat koper itu dengan satu tangan, dan meletakkannya ke dalam bagasi. Mungkinkah koper itu terlihat besar, tapi sebenarnya sangat ringan. Tepat saat dia memikirkan itu, dia merasakan bagian belakang mobil sedikit tenggelam. Pria parubaya ini sudah menjadi sopir taksi selama bertahun-tahun, dan sudah lama mencapai tahap menyatu dengan mobilnya. Begitu bagian belakang mobil tenggelam, dia bisa memperkirakan berat benda itu. Koper ini mungkin lebih dari 60 kilogram, kan? Bahkan mungkin lebih berat, kira-kira seberat pria dewasa. Apakah nona ini berlatih angkat besi?
Ini benar-benar kekuatan bawaan yang luar biasa. Pria parubaya berwajah persegi itu menelan ludah. Untungnya, dia selalu sopir taksi yang baik, jika ada orang dengan niat jahat yang berkomplot setelah melihat kecantikan yang bertemu nona ini, pasti akan langsung dilumpuhkan. Soft Feather tidak tahu betapa mengagetkannya tindakannya. Setelah menaruh koper, dia melangkah 2 langkah ke pintu belakang mobil dan masuk. Nona, kamu cukup kuat, silakan duduk dengan baik. Pria parubaya berwajah persegi itu tertawa dan menginjak gas. Taksi merah itu meninggalkan halte taksi, dan menuju ke jalan Luosin. Nine Provinces, 1 Grup. Spiritual Butterfly Island Soft Feather Online via Mobile, Senior North River, saya sedang menuju jalan Luosin sekarang, tapi sopir taksi tidak tahu tentang Ghost Lamp Temple. Saya berencana bertanya pada penduduk di sana setelah tiba di jalan Luosin, mungkin ada yang tahu. Baik, saya sudah bertanya pada beberapa orang, tapi sejauh ini tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, saya akan menghubungimu jika ada informasi, balas North River Sluice Practitioner. Terima kasih, Senior. Soft Feather mengirimkan emotikon senyum, dan diam-diam mengepalkan tinju. Dengan balasan North River Sluice Practitioner, suasana hatinya yang gelisah sedikit tenang. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia bepergian sendirian jauh dari rumah. Di masa lalu, dia selalu ditemani ayahnya, atau hanya bepergian ke daerah dekat Spiritual Butterfly Island. Dia terus merasa sedikit bersemangat. Song Suhang belum membaca log obrolan di atas. Karena dia terlalu bosan tidak ada kerjaan, dia sekali lagi pergi membaca buku di toko buku. Dia membawa buku tebal yang dia sewa sebelumnya. Ini adalah buku yang belum selesai dibacanya. Baginya, jika sesuatu seperti buku tidak dibaca di toko, itu akan kehilangan banyak rasanya. Sama seperti mie instan, Handsome Gaikang, rasanya saat mentah dan saat dimasak benar-benar berbeda. Sebelum pergi, dia kebetulan membawa ponselnya. Song Suhang tidak punya kebiasaan membawa ponselnya kemana-mana. Di zaman sekarang, ponsel memiliki semakin banyak fungsi, begitu pula ukurannya yang semakin besar. Saat ini, hampir mustahil menemukan ponsel yang hanya memiliki fungsi menelepon. Karena ukuran ponsel menjadi terlalu besar, Song Suhang bahkan menggunakannya seperti telepon rumah. Kekuatan baterai 7%, seharusnya cukup untuk digunakan. Tidak banyak tersisa, tapi jika hanya untuk menerima panggilan dan membalas pesan, seharusnya cukup untuk bertahan sore hari. Dengan pemikiran seperti ini, dia membawa ponselnya, mengambil buku sewaannya dan menuju ke surganya membaca buku di toko buku. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar 1,5 jam kemudian. Aneh, apa karena posisi bangunku pagi ini salah? Song Suhang meletakkan buku tebal di tangannya kembali ke rak buku. Tak terduga, dia tidak bisa terus membacanya. Tidak peduli apakah itu fiksi, teori mobil, manhwa, atau karya klasik, dia sama sekali tidak bisa membaca secara luas. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami hal seperti ini. Ini aneh, gumam Song Suhang, lalu menghela napas. Dia kemudian dengan santai memilih sebuah buku dan menuju ke konter penyewaan. Jika dia tidak bisa membenamkan diri di dalamnya, maka membaca buku di toko tidak ada artinya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar kota universitas, dan menghilangkan kebosanannya. Berbicara tentang menghilangkan kebosanan, tempat terkenal dekat Universitas Jiangnan harus disebut Foodie Paradise. Aku akan pergi makan sesuatu yang enak. Foodie Paradise adalah jalan makanan yang ramai, berjarak 2 jalan dari Universitas Jiangnan, membutuhkan jalan kaki 20 menit. Tapi jarak kecil ini sama sekali tidak mampu menghentikan langkah para foodie. Di sini, selain pesawat terbang di langit, dan bangku berkaki 4 yang diam di tanah, segalanya bisa ditemukan. Semua selera bisa dipuaskan. Sepanjang waktu, tempat ini dinamai Foodie Paradise, atau Food Paradise, sementara nama aslinya justru dilupakan. Tempat ini disebut apa? Song Suhang mengangkat kepalanya melihat papan nama jalan. Selamat datang di Jalan Luosin, papan dengan 5 kata terang dan berwarna emas itu bersinar cemerlang di bawah sinar matahari. Oh ya, tempat ini disebut Jalan Luosin, nama yang bagus. Suhang berpikir seperti itu, dan memasuki jalan itu. Setelah berjalan 2 langkah ke dalam, dia berbalik dengan keras. Dia kemudian cepat-cepat kembali ke papan reklame besar itu, dan menatap 5 kata besar berwarna emas terang dan menyilaukan. Selamat datang di Jalan Luosin. Dia tidak sedang berhalusinasi, itu Jalan Luosin. Song Suhang terdiam.